Jadi si sangkakala ini bentuknya persis seperti tanduk, terbuat dari cahaya. Besar palanya ini antara langit dan bumi besarnya. Dan bisa kita bayangkan, bumi kita itu sebetulnya dibandingkan dengan alam semesta itu seperti debu yang berterbangan. Jadi kata sebuah hadis, bumi kita ini nih dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin yang dibuang di sebuah pantai. Nah, pantai itu langit pertama, bumi ibarat cincin yang ada di pantai itu. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin yang berada di tengah-tengah pasir yang ada di pantai. Langit kedua dibandingkan langit yang ketiga seperti itu juga, sampai keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saking luasnya alam semesta. Artinya bumi ini kalau menurut pandangan malaikat Israfil itu kecilnya ibarat debu yang berterbangan. Kayak debu aja gitu bumi ini. Sedangkan luas dari ujung sangkakala malaikat Israfil adalah seluas antara bumi dan langit. Jadi kita kan termasuk ini tata surya ya. Ada matahari, terus ada 9 planet yang mengelilinginya, kan gitu ya, disebut tata surya. Nah, kita itu salah satu tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Sedangkan jumlah tata surya yang mirip dengan tata surya kita yang ada di galaksi Bima Sakti itu jumlahnya miliaran. Miliaran. Satu galaksi Bima Sakti. Sedangkan di alam semesta ini jumlahnya galaksi itu miliaran juga. Bisa kebayang gitu. Kecilnya kita kayak gimana? Nah, sedangkan ujung dari trompet malaikat Israfil sekarang sudah siap siaga. Yang luasnya itu antara bumi dan langit. Ya luasnya seluas alam semesta. Nah, bisa kita bayangkan kalau diketuk aja sedikit gitu kan, kayak gimana tuh? Kalau guru saya mengibaratkan kalau kita pagi-pagi suka tersinari matahari kan jendela, suka ada debu tuh, debu yang kelihatan tenang gitu. Ketika kita tiup kan debu itu kayak wuh gitu. Mirip seperti itu tuh. Mirip seperti itu nanti tiupannya itu. Itu tiupan pertama, sifatnya menghancurkan. Yang hancur tidak hanya bumi, tapi semua alam semesta. Benda-benda langit, matahari, Jupiter yang begitu besar, Saturnus, semuanya pada saling tabrak, menabrak satu sama lain. Itu kehancuran alam semesta. Nanti diganti dengan langit baru, bumi baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk Allah. Sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membuat alam semesta yang baru setelah terjadinya hari kiamat atau tiupan yang pertama. Nah, perlu diketahui bahwa tiupan itu menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah tiupan mengagetkan. Jadi tidak ada yang tidak kaget. Jadi tiupan pertama itu semuanya kaget, nggak ada yang nggak kaget gitu. Penduduk langit dan bumi semuanya kaget dengan tiupan itu. Istilah katanya nafkhatul faza, kaget. Nah, tiupan kedua adalah tiupan mematikan. Tidaklah makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mati semua, kecuali makhluk yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Mati semua. Nah, itu tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu
nafkhatul ba'ts atau tiupan kebangkitan. Nah, menurut ulama yang lain bahwa tiupan kiamat, ketika kiamat itu cuma terjadi 2 kali. Cuma terjadi 2 kali. Kemarin kita sudah bahas ayatnya, ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja yang bisa membinasakan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan berbantah-bantahan. Itu satu teriakan itu, ia mah kaget, ia merusak semua alam semesta dan sekaligus mematikan semua makhluk yang ada. Itu tiupan pertama. Jadi tiupan pertama itu ngagetin ia, kemudian hancurnya alam semesta, dan orang-orang kafir itu menyaksikan hancurnya alam semesta, kemudian mereka mati. Itu tiupan pertama. Tiupan yang kedua adalah ayatnya wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari dalam kubur dan mereka semua menuju Tuhannya untuk hari penghakiman. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya tiupan pertama yang kedua, kalau tiupan yang pertama itu dialami oleh orang-orang kafir, tidak dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan tiupan yang pertama sifatnya menghancurkan. Tiupan kedua dialami oleh seluruh makhluk termasuk manusia dan jin. Dan sifatnya adalah untuk membangkitkan. Itu. Makanya bahasanya wa nufikha fis-suri, dan ditiup fis-suri di dalam sangkakala. Bahasanya gitu. Nah, jarak tiupan pertama ke tiupan kedua itu menurut sebuah riwayat 40. Patokan 40-nya itu tidak diketahui karena yang jadi patokan waktu itu matahari sudah nggak ada. 40 itu adalah 40 pada saat itu. Nah, jarak tiupan pertama setelah hancur alam semesta ke tiupan kedua untuk membangkitkan 40. Nah, ketika itulah terjadi proses mulai dibentuknya manusia yang dulu pernah hidup. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu kalau menurut ilmu hitung-hitungan perkembangan manusia, jumlahnya nih perkiraannya sekitar 117 miliar manusia nanti yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. 117 miliar, bayangin. Untuk saat ini saja nih yang menghuni bumi, termasuk kita salah satunya, jumlah penduduk bumi saat ini jumlahnya itu berapa nih? 8,7 miliar. Penduduk Indonesia, Cina, Rusia, Amerika, Brazil, semuanya nih kalau digabungin semuanya totalnya itu 8,7 miliar. Digabungin sama orang-orang yang akan nanti hidup di hari terakhir, sama orang-orang yang sudah mati terdahulu, itu jumlahnya 117 miliar. Nah, selama 40 itu dari tiupan pertama ke tiupan kedua terjadi proses pembentukan ulang manusia yang dulu pernah hidup, termasuk kita nih. Bentuknya sama. Enggak, misalkan kita atau saya
nanti dibangkitkan dalam kubur jadi ganteng. Enggak, sama kayak gini juga persis. Ketika saya mati kayak gini, nanti ketika dihidupkan pun kayak gini rupanya gitu, nggak ada bedanya. Nah, proses terjadinya pembentukan itu selama 40, nah barulah tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini riwayatnya sahih. Di dalam sangkakala itu ada ratusan miliar lubang. Setiap lubangnya itu adalah satu roh makhluk Allah, termasuk manusia. Roh kita ada di lubang itu, Pak. Makanya bahasanya di sini adalah wanufikha fis-suri, dan ditiupkan yang ada dalam sangkakala itu. Itu maksudnya wanufikha fis-suri itu. Jadi di dalam sangkakala itu ada ratusan miliar lubang, dan di lubang-lubang itu ada roh-roh makhluk Allah, termasuk roh-roh manusia. Yang kalau manusia jumlahnya tadi ada 117 miliar, di situ tuh tempatnya, di lubang-lubang itu. Ditiuplah oleh malaikat Israfil. Setelah peniupan kedua itu, roh itu keluar semua dari dalam lubangnya, keluar terus yang ke bumi, masuk ke bumi mencari jasadnya masing-masing. Rohnya Pak Bambang nyari Pak Bambang, rohnya Pak Muhdas cari Pak Muhdas, rohnya Pak Yayat nyari Pak Yayat. Nanti nyari masing-masing masuk ke dalam. Nah itu maksudnya wanufikha fis-suri, dan ditiupkanlah untuk tiupan yang kedua kalinya sangkakala itu, yang mana di dalam sangkakala itu ada ratusan miliar roh makhluk hidup. Itu maksudnya. Ini bukan ngarang saya, para ulama yang mengatakan tafsir seperti itu. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi, maka tiba-tiba saja mereka semuanya manusia dari dalam kubur keluar ila rabbihim yang silun, kepada Tuhannya mereka menuju untuk diadili sesuai dengan apa yang pernah mereka perbuat di dunia ini. Nah itu. Jadi kalau kita baca surat Yasin, ketika ketemu ayat ini, nah itu ingat-ingat tuh, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Roh kita dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing. Maka kita keluar nanti dalam alam, maka keluar kita dari kubur kita masing-masing. Fa idzahum minal ajdasi, maka semuanya keluar dari dalam kubur masing-masing. Semuanya akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Itu maksud dari ayat ke-51, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Titik dulu di situ tuh. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Sebelum kita terangkan, kita lihat dulu ayat yang ke 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari pembalasan berkata, kapankah hari akan dibangkitkan itu kalau kalian semua orang-orang yang benar? Nah, nantangin mereka. Nah, ketika nanti mereka dibangkitkan, nah ini qalu, mereka yang dulunya tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya wailana, celakalah kami semua, celakalah kami. Memba'atsana, siapa yang membangkitkan kami? Mim marqadina, dari tempat istirahat kami ini. Nah itu. Jadi orang-orang kafir nanti ketakutan yang sangat luar biasa ketika dibangkitkan. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami ini ketika kami sedang
istirahat. Ada kata istirahat. Emang mereka nggak diazab? Kan orang kafir harusnya diazab. Nah, keterangan para ulama adalah ketika masa 40 itu, dari tiupan pertama sampai ke tiupan kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk termasuk manusia diberi kesempatan untuk tidur istirahat. Semuanya. Yang dulu kafir sempat disiksa, dihentikan dulu siksanya tuh ketika hari kehancuran. Nah, semuanya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tertidur. Pulas tidurnya selama 40 itu. Nah, barulah ditiupkan tiupan yang kedua. Mereka kaget. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Mendingan tidur aja gitu kan, udah nggak ada hari penghakiman. Nah, itu. Maka ada jawaban di sini. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, itu yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Versi pertama. Orang-orang beriman berkata, hadza ma wa'adar rahmanu, inilah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Ini nih yang kalian dustakan dulu. Hadza ma wa'adar rahmanu. Ini yang kalian tidak percaya bahwa kalian semua akan dibangkitkan. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan itu. Ini orang beriman yang berkata seperti itu. Versi pertama. Versi yang kedua yang mengatakan seperti ini adalah malaikat. Kan malaikat tahu ya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kafir. Ya wailana mamba'asana mim marqadina hadza, kata malaikat langsung dijawab, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu yang Maha Pengasih, dan benarlah para utusan. Versi kedua. Versi ketiga justru ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir sendiri. Barulah ketika itu mereka percaya. Kata orang-orang kafir yang mengatakan tadi, ya wailana mamba'asana mim marqadina hadza, mereka langsung jawab sendiri, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata betul apa yang dijanjikan dulu, bahwa ada hari kebangkitan. Udah. Penyesalan mereka bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk memperberat siksa pada saat itu. Ayat yang ke 53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya satu kali saja, maka tiba-tiba mereka semuanya berkumpul menghadap kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang yang meninggal di kebagusan, orang yang meninggal di Mampang, orang yang nanti dikuburnya di Jawa, nanti mereka bangkit di sana. Bangkit di sana. Nanti semuanya berkumpul di satu titik kumpul. Jadi artinya mereka dibangkitkan di sana, nggak berkumpul di sana, tidak. Tapi ada satu lapangan sangat besar yang kita ketahui itu dengan sebutan mahsyar. Mahsyar. Semuanya itu digiring ke mahsyar. Setelah mereka bangkit dari kebagusan, dari mana, mereka saling mencari kelompok mereka masing-masing. Nah, kelompok ini dibagi ke beberapa kelompok. Ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kelompok besar siapa nanti yang jadi umatnya Nabi Nuh berkumpul dengan
Nabi Nuh beserta umatnya. Itu maksudnya jami'un, kan ada kata jami'un di situ ya. Faidahum jami'un. Nah, supaya kita paham. Mereka berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok ini maksudnya adalah para rasul. Siapa yang jadi umatnya Nabi Idris berkumpul dengan Nabi Idris beserta umatnya. Siapa yang jadi umatnya Nabi Ibrahim berkumpul beserta Nabi Ibrahim beserta umatnya. Siapa yang jadi umatnya Nabi Musa berkumpul dengan Nabi Musa beserta umatnya. Nah, itu. Nanti mereka saling cari satu sama lain. Oh, umatnya Nabi Musa di sana. Setelah mereka berkumpul, baru mereka ngabring. Apa ngabring itu ya? Ngabring itu bersama-sama menuju ke mahsyar. Menurut sebuah riwayat, mahsyar ini tempatnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Nah, di sana oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan hari berkumpul. Semua pada bangkit di kuburnya masing-masing, mencari kelompoknya masing-masing. Setelah itu mereka digiring ke mahsyar. Jadi ada perjalanan nanti. Misalkan yang kelompoknya dari Solo, ya dari Solo menuju ke sana. Beda-beda nanti kecepatannya sesuai dengan amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya baik, mungkin nanti pakai wus gitu kan dari sana. Itu bercandanya guru saya seperti itu. Nanti kalaupun misalkan kita amalnya baik, kita pakai kendaraan tercepat. Dari tempat kita berbangkit, nanti kita jalan menuju ke mahsyar. Jadi dibangkitkan, tahu-tahu kita ngumpul, nggak gitu. Nggak, ada tempat kita berbangkit, kita digiring. Nah, gitu. Maksudnya ingkanat illa sayhata wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Maksud ayat ini adalah bahwa nanti ada hari penggiringan setelah kita dibangkitkan. Dan hari penggiringan itu sesuai dengan amal kita masing-masing, sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Jadi ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Sebelum kita bergabung ke kelompok besar, kita kan umatnya Nabi Muhammad, kita akan bergabung ke kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum menuju ke kelompok besar itu, kita ada kelompok-kelompok kecil. Misalkan kita yang sering ngaji kayak gini, nanti ketemu lagi, saling cari mencari. Oh, Pak Bambang ada, Pak Mas Guri ada, gitu kan? Pak Rohmadi ada. Ayo kita kumpul, terus kita ke satu titik, yaitu ke perkumpulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari situ barulah menuju ke mahsyar. Ini bukan dongeng, ini keterangan dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya nanti, Pak, di hari penggiringan, digiring kita dari tempat kita dibangkitkan ke mahsyar, itu gelap luar biasa. Gelap. Misalkan ada orang yang meninggal terus dikuburnya biasanya kita dikubur di mana, Pak? Kalau meninggal di sini? Hah? Kampung Gandang. Muncullah dari Kampung Gandang. Misalkan Pak Ustadz Sutarno di sana ya, Pak Ustadz Sutarno. Nah, itu gelap sekali. Antara dia dari tempat bangkit sampai ke mahsyar itu gelap, Pak. Demi Allah gelap, sampai-sampai orang itu tidak bisa melihat telapak tangannya sendiri. Kenapa bisa bercahaya? Sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada cahayanya itu yang bisa menyinari satu daerah tertentu. Luar biasa nih orang. Cahayanya itu bisa menyinari semua orang yang ada di situ. Misalkan satu Jakarta gitu, misalkan gitulah. Ada sinarnya yang memang luar biasa ini. Ini orang memang amal-amalannya pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ada yang memang cahayanya itu cuma selingkupan dia aja gitu. Udah segitu aja udah. Ada cahayanya memang satu badan dia aja. Badan dia aja yang bercahaya gitu. Ada cahayanya yang memang satu jempol. Cahayanya segini. Kadang redup,
kadang ada lagi kayak kunang-kunang gitu. Kayak kunang-kunang. Iya. Baterainya nggak dicas gitu. Nah itu, nanti keadaan seperti itu. Dan nanti orang-orang munafik dia nggak punya cahaya sama sekali. Sampai-sampai dia minta cahaya kepada orang-orang yang beriman. Woi, tunggulah kami juga mau ke sana. Tunggu kami, supaya kami bisa memanfaatkan cahaya kalian semua. Kata orang-orang beriman apa? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalian aja, kita aja. Nah, maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dibuatlah pintu. Satu pintu adalah untuk orang beriman, orang-orang yang bercahaya semua. Satu pintunya itu adalah untuk orang-orang munafik itu. Dan di sanalah ada kebinasaan untuk mereka. Itu nanti. Jadi tidak enteng ternyata setelah hari kebangkitan ke mahsyar itu tidak enteng perjalanannya. Baik. Nah, itu maksudnya dari ingkanat illa sayhata wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, bahwasannya ada satu titik-titik hitam dari arah ufuk. Aku menyangka itu adalah umatku. Jadi banyak gitu, saking banyaknya kita lihat dari kejauhan ini titik-titik hitam. Kan orang gitu ya, kalau saking banyaknya gitu. Aku menyangka itu adalah umatku. Ternyata aku dikabarkan itulah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Bahwa umatmu wahai Muhammad lebih banyak daripada itu. Mudah-mudahan kita diaku umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berkumpul beserta beliau menuju ke alam mahsyar nanti. Itu maksud dari ingkanat illa sayhatau wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Sengaja saya ulang-ulang ayatnya supaya membekas ini. Membekas ketika kita baca Yasin, membekas. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Fal yauma, maka pada hari itu la tudlamu nafsun, tidak ada seseorang pun yang dirugikan. Tidak ada seseorang pun di antara mereka pada hari itu yang dirugikan syai'an sedikit pun. Wala tujzauna, dan tidaklah mereka dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Itu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Semua hamba itu nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Kalau matinya lagi mabok, ya nanti dibangkitkannya ketika dia sedang dalam keadaan mabuk. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang mabuk, maka dia melihat malaikat maut dalam keadaan mabuk. Dia melihat malaikat mungkar nakir dalam keadaan mabuk. Dia nanti dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Mabuk terus itu sampai hari ketika dia nanti digiring, kemudian dia dimasukkan ke neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam itu ada sebuah parit. Di parit itu mengalirlah darah, dan tidaklah dia makan kecuali dari darah itu. Buat orang yang mabuk tuh, matinya mabuk, di alam kubur ketemu malaikat mungkar nakir mabuk, ketika dibangkitkan mabuk,
dan ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam ada satu parit, yang mana parit itu tidak mengeluarkan kecuali darah, dan dia makan sesuatu yang ada di parit itu. Itu buat orang mabok, tapi buat kita mah enggak kali gitu ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, aku dikabarkan oleh Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, la ilaha illallah itu menjadi penenang untuk orang-orang yang Islam. La ilaha illallah itu penenang untuk Muslim ketika dia meninggal dunia. Dan la ilaha illallah itu menjadi penenang orang-orang yang beragama Islam ketika dia berada di alam kubur. Dan la ilaha illallah ini menjadi penenang dia ketika dia dibangkitkan nanti. Dan andai kamu lihat wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, nanti orang yang ahli la ilaha illallah nanti bangkit dia, dan dia mengusap wajahnya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, kamu lihat wajahnya itu bercahaya. Itu satu amalan aja tuh la ilaha illallah. Ya. Makanya la ilaha illallah ini adalah sebagai teman kita, teman hidup, teman mati, dan teman nanti ketika kita dibangkitkan. Itu semuanya itu adalah sesuai dengan amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'au wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun adalah bahwasannya nanti kita ketika dibangkitkan sesuai dengan amalan kita masing-masing. Kalau kita orangnya yang rajin sholat, mati dalam keadaan sujud, nanti dibangkitkan kita dalam keadaan sujud. Ketika kita meninggal dunia sedang mencari nafkah, dan ketika itu juga ada bencana alam dan kita mati, maka mati kita dalam keadaan syahid. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Gitu. Jadi maka dari itu, dimanapun kita berada, marilah kita, hati kita itu selalu baik gitulah. Andaikan kita berada di tempat itu, kalau niat kita baik, maka nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang mana amalan itu berniat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada di pasar, kalau niat kita baik, mati di pasar, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan sebagai orang yang mati syahid. Itu fal yauma la tudlam nafsum syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan ketika itu sedikit pun. Maka wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kalian semua, kata Allah, dibalas kecuali sesuai dengan amal perbuatan kalian masing-masing ketika di dunia. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan dari ayat 51 sampai 54 ini. Mudah-mudahan nanti kita satu grup ketika kita dibangkitkan. Kita nanti satu gerombolan menuju ke perkumpulan Nabi Muhammad SAW. Itu kiranya Bapak-bapak, silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Ya. Dimana kalau kita itu ada suatu keluarga atau kerabat yang tiga misalkan itu perbuatannya bagus, yang dua perbuatannya bagus, apakah dari pembangkitan itu kita bisa ditemukan? Bahkan kadang ada yang isinya dua atau tiga, bisa nggak ditemukan di pada masyarakat?
dalam keadaan kita dibangkitkan, kita itu tidak memikirkan orang lain meskipun itu anak kita sendiri. Itu. Ketika kita nanti dibangkitkan, kita hanya khawatir terhadap diri kita sendiri. Udah nggak mikirin anak saya gimana nanti. Istri saya gimana? Istri saya sudah bangun apa belum? Meskipun kita nanti dikuburkan dalam satu liang lahat misalkan, atau berbarengan istri kita, satu lagi anak, tetap kita mikirinnya cuma diri kita sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti ketika kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, beliau bersabda seperti itu di depan Aisyah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kalau seperti itu malu kita, aurat kita terlihat oleh orang lain. Wahai Aisyah, boro-boro mereka lihat aurat kita. Mereka itu sibuk dengan penghakiman yang akan mereka terima. Jadi mereka udah takut sendiri nih tentang amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing. Gak ada mikirin anak, gak ada mikirin istri, gak ada mikirin keluarga. Itu. Gak peduli kita sama orang lain sekalipun itu anak. Nah itu. Yang hanya peduli adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dibangkitkan pertama kali, yang beliau tanyakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, hari apa ini? Kata malaikat Jibril apa? Inilah hari yang dijanjikan wahai Muhammad. Kalau begitu di mana umatku? Sudah dibangkitkan atau belum umatku? Di mana mereka semua? Nabi lah satu-satunya orang yang peduli, bukan hanya untuk dirinya, bukan keluarganya, tetapi peduli terhadap umatnya. Sepeduli itu Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Nah itu, kita masing-masing gak peduli itu Pak. Tapi secara otomatis kita berkumpul dengan perkumpulan kita masing-masing. Tadi dikatakan faidahum jami'un, maka tiba-tiba mereka berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Itu. Dan mereka nanti menghadap Allah sesuai kelompoknya di mahsyar itu. Nah itu Pak, kita nggak peduli seberapapun hebat cinta Bapak sama anak saat ini di dunia, nanti nggak peduli sama anak Bapak. Makanya dari sekarang nih, dari sekarang kita didik mereka dengan agama yang benar. Itu. Ya Pak.